Aku pikir, berbohong sekali saja nggak akan masalah. Sebuah pikiran yang muncul begitu saja saat aku dihadapkan pada sebuah kesalahan kecil yang sebenarnya sepele. Saat itu, aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Tidak ada drama, tidak ada teguran, tidak ada konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi, aku melakukannya. Aku menutupi kesalahan itu dengan sebuah kebohongan yang terdengar sangat meyakinkan, bahkan untuk telingaku sendiri. Awalnya cuma kebohongan kecil, hanya sebuah kalimat sederhana untuk menghindari masalah. Aku ingat betul bagaimana aku menyembunyikan barang yang tidak sengaja aku rusak. Tanganku bergerak cepat, jantungku berdebar. Tapi, ekspresiku tetap tenang. Dalam benakku, ini adalah jalan pintas terbaik. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Biar cepat selesai. Itulah mantranya. Aku mengulanginya terus-menerus di kepala, seakan itu bisa membenarkan tindakanku. Aku tidak ingin merepotkan siapapun, apalagi diriku sendiri. Dan dengan kebohongan itu, sejenak masalah itu memang terasa lenyap. Dan untuk sesaat, aku merasa aman. Sungguh, aku bisa bernapas lega. Dunia di sekitarku terasa tenang kembali. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya. Hidup berjalan normal seperti biasanya. Aku menikmati perasaan lega itu. Perasaan telah berhasil melewati sebuah rintangan. Aku merasa cerdik, mampu mengendalikan situasi. Aku melanjutkan hari-hariku seolah tidak ada beban. Aku tersenyum, tertawa, dan berinteraksi seperti biasa. Perasaan nyaman ini membuatku lupa akan benih kecil yang telah aku tanam. Benih kebohongan yang diam-diam menunggu waktu untuk tumbuh. Aku berpikir, mungkin ini tidak seburuk itu. Mungkin aku bisa melupakannya dan semua akan baik-baik saja. Tapi satu kebohongan selalu butuh kebohongan lain untuk menutupinya. Aku tidak pernah menyangka betapa cepatnya kebohongan kecilku itu berkembang biak. Satu pertanyaan sederhana dari seseorang sudah cukup untuk memaksaku menciptakan cerita baru. Lalu cerita baru itu butuh detail pendukung, dan detail itu butuh kebohongan lain lagi. Rantai itu terus memanjang tanpa bisa kukendalikan. Aku seperti sedang membangun sebuah rumah kartu yang semakin tinggi dan semakin rapuh. Setiap kebohongan baru adalah kartu tambahan yang harus aku letakkan dengan hati-hati sambil menahan napas, berharap semuanya tidak runtuh. Beban itu mulai terasa. Sebuah bayangan gelap yang selalu mengikutiku kemanapun aku pergi, mengingatkanku akan pondasi rapuh yang telah aku bangun. Semakin lama disimpan, semakin berat rasanya. Rasa aman yang dulu aku nikmati, kini telah berubah menjadi kecemasan yang konstan. Setiap dering telepon, setiap panggilan nama, membuat jantungku berdebar lebih kencang. Aku mulai takut pada bayanganku sendiri. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit. Saat semua tenang, pikiranku justru menjadi sangat bising. Aku sering terbangun di tengah malam, duduk sendirian di tepi ranjang, dengan kepala tertunduk dalam kegelapan. Aku mencoba mengingat semua detail cerita palsu yang telah kubuat, memastikan tidak ada yang salah. Tidur tidak lagi membawa istirahat, hanya menjadi jeda singkat sebelum kembali menghadapi hari dengan topeng yang sama. Kelelahan ini bukan lelah fisik, tapi lelah batin yang menggerogoti dari dalam. Yang paling sulit bukan takut ketahuan orang lain, tapi berbohong pada diri sendiri. Setiap kali aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat diriku yang dulu. Aku melihat seseorang yang asing, seseorang yang tatapannya penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tapi pantulan di cermin itu seolah tahu kebenarannya. Dia menatapku tanpa kata, seolah bertanya, sampai kapan aku akan terus seperti ini? Aku tidak bisa lari dari tatapannya, karena itu adalah tatapanku sendiri. Pertarungan terbesar ternyata bukan melawan dunia luar, tapi melawan suara hati nurani di dalam diriku yang terus berteriak menuntut kejujuran. Aku telah mengkhianati diriku sendiri. Akhirnya aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mengakhirinya. Dengan tangan gemetar dan hati yang berdebar kencang, aku mengambil barang yang telah kusembunyikan. Setiap langkah terasa begitu berat, seberat beban yang telah kupikul selama ini. Aku berjalan menemui orang yang seharusnya tahu kebenarannya sejak awal. Aku menyerahkan barang itu
Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku mengakui semuanya. Aku mengakui kebohonganku. Kejujuran memang berat di awal. Aku siap menerima konsekuensi apapun. Tapi saat kata-kata jujur itu akhirnya terucap, sebuah perasaan aneh muncul. Beban yang selama ini menekan pundakku perlahan terangkat. Rasanya seperti menghirup udara segar. Setelah terlalu lama berada di dalam ruangan pengap, ternyata kejujuran itu selalu melegakan di akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, berbohong mungkin terasa seperti jalan keluar yang mudah. Saat kita melakukan kesalahan, kita berpikir itu bisa menyelamatkan kita dari masalah. Namun, setiap kebohongan, sekecil apapun, akan menjadi beban yang terus kita bawa. Sebaliknya, kejujuran adalah fondasi dari segalanya. Kejujuran membentuk kepercayaan dengan orang lain, memberikan ketenangan batin yang tak ternilai. Dan yang terpenting, membangun karakter yang kuat dalam diri kita. Menghadapi konsekuensi dari sebuah kesalahan memang tidak mudah, tapi itu jauh lebih baik daripada menanggung beban kebohongan yang terus bertambah. Karena pada akhirnya, mengatakan kebenaran sejak awal selalu lebih baik. Jujur memang sulit, tapi kebohongan selalu lebih menyakitkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang yang terinspirasi dan berani untuk memilih kejujuran. Sampai jumpa!